Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, tidak menyangka, padahal sering suap, sudah berkali-kali dan selalu negatif. Beberapa hari yang lalu, awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh suap lagi. Saya tidak merasa sama sekali bukan positif. Karena saya disuap aja, datang ke rumah, dan semenjak itu mulai demam lagi, panas naik turun, kemudian batuk, sambil sesak nafas. Ketika sudah langkah sesak nafas, sudah tidak kuat lagi untuk karantina mandiri, saya langsung dibawa lari ke rumah sakit. Mohon doanya, mohon doanya. Coba bayangkan, saya jarang ketemu siapa-siapa. Kalaupun ketemu, selalu saya patuhi protokol, jaga 3M, kemudian menjauh dari kerumunan dan keramaian. Tapi subhanallah, kalau sudah qadarullah wal hadar la yunji min qadar. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti dapat ujian. Mudah-mudahan melalui ujian ini saya dapat diampuni segala dosa. Saya harap seluruh keluarga dan sahabat jamaah tolong doakan. Assalamualaikum. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia, saya siap dimakamkan di Indonesia, dan saya tidak pernah takut soal mati, karena sudah saya jatuh cinta Indonesia, dan apa yang saya berjuangkan untuk Indonesia, ini anugerah dari Allah untuk saya, bukan saya karena punya kelebihan, hanya saya berusaha menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara. Apalagi semenjak saya mendapatkan penghargaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya-Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Sertai dengan doa. Contoh, Anda isi sedekah, pasti anda masing-masing punya hajat. Begitu anda memberi infaknya, memberi sedekahnya, anda berdoa seperti ini, Ya Allah, dengan berkah sedekah ini kabulkan hajat saya. Dengan berkah sedekah ini mudahkan untuk bisa melunasi hutang saya. Pasti pandai pusing hutang, kan? Atau ibunya lagi sakit, Ya Allah, dengan berkah sedekah ini sembuhkan ibu saya. Boleh juga nawaitu untuk orang tua yang sudah meninggal, Ya Allah, berkah sedekah ini sampaikan pahalanya, aku titipkan pahalanya untuk orang tua. Soal jodoh, boleh, Ya Allah, dengan berkah sedekah ini temukan dengan jodoh yang lain. Amalan ini mohon diberikan perhatian lebih banyak. Sederhana, mudah,
tapi manfaatnya luar biasa. Amalan itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia. Setiap kali kita salawat semakin naik darjat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali, dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan, dan naik 10 darajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Mudah kelihatan, bukan diri. Ibu salah satu pintu surga bagi kita. Barang siapa yang mendapatkan ridha ibu, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqullaha fin nisa, istausu bin nisa'i khaira." Bertakwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Hargailah wanita, sayangilah wanita, muliakanlah wanita, apalagi ibu kita. Barang siapa yang ingin jadi mulia di sisi Allah, muliakanlah ibumu. Bagi orang-orang yang telah ibunya meninggal dunia, jangan putus asa, jangan terus menyerah, bahkan terus selalu mendoakan setiap sujud dan setiap waktu. Semoga doa kita diterima di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis